Pemirsa, sepak bola Indonesia tengah mencoba untuk menatap era baru, tentunya dengan sebuah harapan baru, yaitu menuju gerbang emas sepak bola Indonesia. Halo pemirsa, selamat malam, selamat berjumpa dalam program Indonesia Bicara. Saya Lorenzo Mukuan, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Sesuai dengan bahasan kita, yaitu menuju gerbang emas sepak bola Indonesia, telah hadir di Studio 4 TVRI di Senayan, Jakarta pada malam hari ini, Bung Tommy Welly. Bung Towel, selamat malam. Selamat malam, Lorenzo. Kita kali ini dalam sebuah perbincangan ya, Bung. Ya. Tadi seperti saya singgung di awal, ada harapan baru, kita akan segera menuju era baru dari sepak bola Indonesia. Ya, ini diawali dengan KLB begitu ya, ini adalah rangkaian panjang. Namun sebelumnya kalau kita lihat, sebenarnya menurut Bung Towel sendiri, Anda sudah sangat lama terlibat di dalam dunia ini begitu ya, di dalam PSSI dan segala macamnya sepak bola Indonesia. Kondisinya sebenarnya seperti apa sepak bola Indonesia saat ini? Ya, karena kan sepak bola berkembang ya. Kalau dulu ada perserikatan, ada Galatama, lalu organisasinya diatur, dikelola dengan ADART. Sekarang di era modern, seiring dengan direktif dari FIFA, jadi berbentuknya kan statuta, aturannya. Jadi kemudian perkembangan itu yang harus diikuti, jadi yang disebut dengan era sepak bola modern. Cuma secara organisasi memang ya paling tidak sejak 2010 lah ya, selepas era Nurdin Halid, organisasi kita PSSI organisasinya banyak bergejolak, turbulensi lah, goncangan gitu loh. Jadi kita butuh organisasi yang stabil. Karena organisasi yang stabil, federasi yang stabil, PSSI yang stabil akan bisa menjalankan atau mengeksekusi program dengan baik gitu loh. Ya kan kalau kita sehat, kita bisa jalanin kegiatan aktivitas kita dengan baik kan, dengan hasil yang maksimal. Begitu juga federasi. Kalau federasinya stabil, maksimal, maka eksekusi programnya juga diharapkan bisa maksimal gitu loh. Oke, dan berbicara mengenai PSSI, Bung Towel, kita kan sesaat lagi akan menghadapi nama KLB dan kemudian di sana ada pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan deretannya begitu. Exco ya. Ya. Lalu sebenarnya menuju pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan juga Exco, sebenarnya permasalahan yang dihadapi kan kalau kita sorot beberapa waktu ke belakang ada beberapa masalah yang sangat mencolok begitu. Apakah kemudian di belakang itu ada juga masalah-masalah lain yang sebenarnya tidak mengemuka dari balik tirai PSSI? Ya, kalau persoalan sepak bola suatu negara, pasti kan kita bicara kompetisi. Karena kompetisi ini kan ujung tombaknya. Kalau kompetisi baik, kompetisi sehat, produknya diharapkan jadi timnas yang baik. Produk pemainnya jadi timnas yang baik. Produk pelatihnya bisa berkontribusi juga buat timnas gitu loh. Jadi sebetulnya dua aja kalau kita lihat etalase wajah sepak bola suatu negara itu dua, yaitu kompetisi dan timnas. Nah, tetapi kompetisi dan timnas hanya bisa dieksekusi oleh organisasi yang sehat juga. Jadi persoalannya ada di organisasi lah. Jadi yang pertama kalau kita bicara menyongsong KLB besok, organisasinya yang harus jadi prioritas pembenahan. Diisi orang-orang yang tepat, diisi orang-orang yang punya gagasan, visioner, sepak bola ke depan. Nah, baru kemudian nanti dieksekusi itu program-programnya dengan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah. Yeah. Jadi buat saya sih, memang kalau soal sepak bolanya sih nggak berubah banyak. Mau dari zaman dulu sampai sekarang sebetulnya isu-isu sepak bolanya sama. Kompetisi, tim nasional, pembinaan usia muda, development gitu kan, penegakan hukumnya, penegakan disiplinnya, lalu integritas sepak bolanya sekarang harus ditonjolkan karena mulai beberapa tahun ke belakang kan muncul match fixing, pengaturan skor. Yeah. Maka isu tentang integritas sepak bola harus ditegakkan. Isu tentang penegakan disiplin harus ditegakkan. Tetapi overall semua itu bisa dieksekusi oleh organisasi yang sehat, organisasi yang bersih gitu loh. Iya, dan kalau tadi kita tarik sedikit ke belakang, Bung Towel tadi kan bilang di era 2010 selepas Nurdin Halid kemudian kita mengalami turbulensi apabila dalam sebuah pesawat begitu ya, pesawat terbang. Lalu dari era 2010 hingga 2023 ini kan sudah satu dekade lebih. Ya. Banyak tidak perubahan sebenarnya dari siapapun yang silih berganti berada di dalam organisasi ini? Ya, kalau dari sisi sepak bolanya sih menurut saya sih mencoba berarah pada track yang benar gitu loh. Tapi kan sepak bola ini banyak dimensinya. Ada dimensi sepak bolanya sporting, ada dimensi ekonominya bisnis.
dan juga ya ada dimensi politiknya lah. Jadi saya pikir keseimbangan itu yang penting dijaga supaya salah satu tidak saling lebih gitu loh. Yang harus dijaga itu keseimbangannya. Keseimbangan semua kepentingan itu harus dijaga. Supaya apa? Supaya jalan. Karena kalau yang saya bilang tadi selepas era Nurdin Halid, jarang satu periode itu bisa tuntas. Jadi satu periode yang 4 tahun itu tuntas itu jarang. Nah ini kan nggak bagus. Presiden yang kurang bagus buat sepak bola Indonesia. Jadi kita berharap lewat KLB besok ada sebuah fondasi yang lebih kuat buat organisasi, buat federasi yang namanya PSSI. Pemilihan exco yang tepat, yang demokratis, voter-voternya bertanggung jawab dengan pilihannya, lalu lahirlah kepemimpinan yang bagus gitu loh. Oke, dan kalau berbicara dari periode ini, kita tentu menyorot kepada periode terakhir gitu ya, yang dipegang oleh Muhammad Iryawan begitu. Iya, harusnya bulan November selesai. Jadi ini pun tidak tuntas kan. Sebelumnya Edi Rahmayadi yang mantan Pangkostrat pun nggak selesai tuntas satu periode. Sebelumnya Lanyala 2015, sebelumnya Johar Arifin Husin juga nggak selesai satu periode. Jadi buat saya ini penting dipikirkan oleh seluruh stakeholder bola untuk jaga marwahnya PSSI. Karena PSSI punya nilai historis yang besar. 1930 berdiri sebelum Indonesia merdeka oleh Insinyur Suratin, dan organisasi pertama yang ada I di belakangnya yang artinya Indonesia. Jadi buat saya orang harus menghargai itu dan jaga marwahnya. Supaya jangan gejolaknya, turbulensinya ya seperti kurang lebih berapa tadi? 13 tahun, 12 tahun terakhir ini. Iya, dan kalau kita lihat apa sebenarnya yang menjadi solusi praktis? Apakah ada solusi praktis sebenarnya Bung Toel dalam menghadapi masalah yang selalu dihadapi oleh PSSI? Kalau Anda sampaikan tadi di sepak bola permasalahannya cenderung sama, poin-poinnya, titik-titik permasalahan akan muncul di titik-titik tersebut. Tetapi nampaknya dalam tadi 13 tahun terakhir terlalu banyak masalah yang akhirnya menyebabkan era kepengurusan tidak bisa selesai sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita bicara itu, melihat refleksi itu, kita butuh kepemimpinan yang kuat. Jadi exco yang kuat. Bukan hanya cuma ketua, tapi juga exco lainnya harus kuat. Jadi bukan cuma lokomotifnya yang kuat, tapi juga exco lainnya harus kuat. Jadi kita butuh itu, leadership. Yang kedua, taat aturan. Jadi organisasi olahraga yang besar seperti sepak bola, PSSI, itu aturan-aturannya sudah ada template-nya sebetulnya. Bukan hal yang sulit gitu loh. Jadi tinggal taat aturan, kedua penegakan hukum, penegakan disiplin. Jadi kalau ada yang langgar ya ada penegakan hukumnya, ada penegakan disiplin atau sanksinya. Menurut saya tiga faktor itu yang harus jadi kunci. Kepemimpinan, leadership, lalu juga penegakan hukum, lalu taat aturan. Itu menjadi penting dalam menjalankan organisasi. Kalau kita bicara refleksi bahwa supaya jangan terulang tuh yang kemarin-kemarin gitu. Iya, berarti kalau dibilang dari 1 dekade ke belakang ini, 3 hal kunci tadi Bung Toel masih cukup sulit sebenarnya ya? Artinya kan tinggal di kepemimpinan, di organisasi. Maka besoklah mekanismenya lewat KLB. Lewat KLB lah kita berharap mekanisme itu atau perubahan itu bisa dijalankan. Kan perubahan kepemimpinan lewat KLB kan. Kongres luar biasa. Mekanisme tentang perubahan kepemimpinan di PSSI. Kita berharap besok lahirlah kepemimpinan yang bagus. Leadership yang bagus, yang taat aturan, yang penegakan hukum disiplinnya bagus. Hukum dalam konteks sepak bola ya. Maka saya akan menyebutnya penegakan disiplin. Iya, tetapi apakah... Tiga faktor itu menurut saya sih harus dijalankan siapapun yang memimpin PSSI. Ya, tetapi realitanya Bung Toel ya, kita apalagi makin kesini media sosial juga cukup marak memberitakan isu soal sepak bola. Ada sedikit saja ini bisa dengan mudah menjadi viral begitu ya sebutannya di media sosial. Ya, perkembangan sepak bola apalagi dengan media sosial, dengan digital media menjadi hal yang berbeda dengan pengelolaan sepak bola atau pengelolaan PSSI di masa-masa lampau gitu loh. Jadi kepemimpinan sekarang nggak bisa mengabaikan tuh respon publik, reaksi publik terhadap sesuatu. Justru itu menjadi semacam alarm yang lebih ketat dari publik kepada siapapun pengurus PSSI. Nah ini menarik ini reaksi publik dengan PSSI ya, karena memang nampaknya sambungannya sulit untuk menemukan di mana, meskipun mereka sebenarnya yang menikmati permainan ini. Tapi kita akan bahas nanti Bung Toel usai jeda berikut ini. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami dalam program Indonesia Bicara.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Indonesia Bicara dengan tema menuju gerbang emas sepak bola Indonesia. Hadir di studio bersama kami Bung Tommy Welly atau yang akrab kita sapa Bung Towel. Bung Towel, tadi sebelum jeda saya sempat ada pertanyaan. Masyarakat ini kan begitu mencintai olahraga sepak bola di Indonesia. Ya. Jutaan masyarakat Indonesia rata-rata anak-anak punya cita-cita biasanya menjadi pemain sepak bola, dan ini tertuang ketika mereka menyaksikan pertandingan, ketika mereka mengamati situasi organisasi yang mengarungi sepak bola ini. Ya. Kemudian sebenarnya apakah masyarakat punya akses untuk langsung memberikan kritik dan saran kepada PSSI? Prinsipnya begini, sepak bola kan berkembang dari era ke era, berarti dinamis. Begitu juga zaman kan, era media sekarang juga sudah mulai bergeser kan. Peran sosial media menjadi begitu besar, peran digital media menjadi begitu besar, maka perilaku berubah. Nah, respon masyarakat itu harus dilihat, direspon dengan baik. Nah, kalau dulu mungkin tidak punya kepekaan, maka sekarang kalau menurut saya, kepengurusan PSSI yang sekarang nggak bisa mengabaikan media, nggak bisa mengabaikan sosial media, tapi dia harus peka terhadap situasi perkembangan itu. Karena ini kan perkembangan era, nggak bisa dihindari. Maka PSSI-nya, orang-orang di dalamnya yang harus peka berubah gitu loh. Jadi dia harus peka pada apa yang menjadi aspirasi publik. Walaupun secara legal, secara hukum organisasinya kan nggak punya hak suara. Karena yang punya hak suara voter. Tapi menurut saya itu penting. Nah, dalam beberapa fakta, menurut saya lihat bahwa ada exco atau ketua umum yang begitu peduli dengan apa yang menjadi suara publik lewat media sosial atau lewat digital media. Tetapi ada beberapa exco yang mungkin cara lama mengabaikan hal seperti itu. Nah, menurut saya ini harus menjadi tantangan baru di kepengurusan baru, adalah orang-orang yang punya kepekaan pada sosial media, pada respon publik, pada reaksi publik, aspirasi publik yang disampaikan secara terbuka lewat sosial media. Iya, berarti ini menjadi salah satu kriteria baru bisa dibilang ya, Bung Towel ya. Sebenarnya memang media sosial sudah lama saja, gitu. Dinamis ya. Kalau dulu kan PSSI berpikir dulu tuh misalnya era misalnya zaman Pak Cardono, zaman tahun 90-an, tahun 2000-an awal, mungkin hanya cukup pada media-media mainstream gitu loh. Ya. Mereka hanya peka terhadap itu. Tetapi sekarang mereka harus peka memantau pada perkembangan media sosial. Ya, lalu sebenarnya sekarang kita spesifik menuju KLB besok. Tadi kan ada 3 komponen yang akan dipilih ya, Bung Towel ya. Ya, artinya kita berharap ada kepemimpinan yang lebih baik, satu, yang taat aturan, lalu kemudian berani penegakan hukum gitu. Penegakan disiplin lah dalam konteks sepak bola. Apakah mungkin ada sosok yang memenuhi kriteria yang Anda sampaikan dengan dinamisnya sepak bola dan juga dengan banyaknya dimensi yang ada di sepak bola ini? Oke, kalau kita bicara kepemimpinan di sepak bola kolektif kolegial. Artinya yang akan dipilih dalam KLB besok 15 exco. 15 exco itu terdiri dari 1 ketua umum, 2 wakil ketua umum, dan 12 anggota exco. Menurut saya sih kalau kita lihat dari calon ketua umum yang saat ini ada 5, bahkan kabar terakhir saya dengar 1 mau mundur katanya kan, Fahri Jamie Francis, jadi tinggal 4 mungkin jika berita itu benar. Maka sebetulnya perebutan calon ketua umum hanya akan mengerucut pada 2 sosok, yaitu Erick Thohir dengan Lanyala. Menurut saya sih besok fokusnya adalah pada 2 itu. Walaupun kepimpinannya kolektif, tetapi memang leadership penting, lokomotif penting. Tetapi juga berikutnya kita berharap bahwa gerbongnya, exco-exconya adalah exco-exco yang ya punya karakter, punya wawasan, punya integritas, punya visi sepak bola ke depan. Kita berharap itu. Iya, apabila mengerucut tadi ke 2 nama ya, Erick Thohir dan kemudian Lanyala Mataliti untuk calon ketua umum. Betul. Fair tentunya bagi kita untuk membandingkan, Bung Towel. Masing-masing kedua sosok ini punya pengalaman di sepak bola. Lanyala Mataliti juga pernah bahkan terjun ke PSSI ini. Anda membandingkan 2 sosok ini seperti apa? Saya pikir dua-duanya punya kapasitas, punya kaliber lah ya. Kelebihan masing-masing sangat menonjol. Erick Thohir misalnya punya relasi internasional yang sangat kuat. Tidak bisa dipungkiri itu. Ada pernah terlibat di sepak bola misalnya di Italia, Inter Milan, dalam konteks kepemilikan, artinya wawasannya cukup kuat. Lalu juga relasi internasional dengan FIFA juga kelihatan kan ya kemarin
dengan Presiden FIFA Gianni Infantino juga menunjukkan komunikasi kedekatan yang sangat kuat. Bisa jadi faktor kelebihan itu. Sementara Lanyala satu sisi punya kelebihan adalah dia pernah menangani PSSI. Jadi dia pernah ada di ekosistem PSSI. Itu saja sebetulnya. Tapi kelebihan masing-masing dari kontestan besok. Iya, punya pengalaman di PSSI, tetapi juga pengalamannya juga tadi kan kita sempat bahas dalam satu dekade terakhir nyaris tidak ada yang bisa selesai satu periode begitu ya. Dan kemudian juga masyarakat di sini juga di media sosial kita pantau juga turut seolah bisa memberikan suaranya begitu. Anda menanggapi fenomena ini seperti apa? Karena di era sebelumnya, di era Iwan Bule kalau tidak salah, tidak terjadi seperti ini. Maksudnya masyarakat hingga digiring untuk bisa seolah memberikan suara. Karena saat ini kan fasilitasnya ataupun medianya banyak untuk bisa memberikan suara. Ya, masyarakat mungkin memberikan opininya lah, ya. memberikan reaksinya gitu loh. Dan kalau kita patokannya kepada itu, mungkin popularitas Erick Thohir boleh dibilang tinggi ya. Kalau kita bicara tentang media sosial, kalau kita bicara tentang respon dan opini reaksi opini publik yang terekam di media sosial gitu kan. Persoalannya adalah kontestasi KLB pemilihannya ditentukan oleh voter. Jadi 86 voter lah yang akan menentukan siapa yang jadi pemimpin PSSI 4 tahun ke depan, 2023 sampai 2027. Voter lah yang menjadi pertaruhan masa depan sepak bola kita. 86 voter. Iya, 86 voters tentunya kita harapkan bisa memberikan yang terbaik ya. Kemudian ada juga tadi dua wakil ketua umum ya Bung Toel ya, yang akan dipilih. Dua wakil ketua umum slotnya iya, dengan kontestan yang banyak ya saya pikir. Tetapi kan ada nama-nama juga yang familiar sebenarnya dalam kalau sepak kita bola lihat, Indonesia. Katakanlah kalau kita bicara unggulan gitu ya, favorit ya Menpora dalam posisi unggulan tuh. Sebagai waketum ya kalau saya lihat. Apalagi pergerakannya dalam konsolidasi atau katakanlah tebar pesona kepada voter cukup kuat dalam beberapa minggu terakhir. Ada banyak pertemuan-pertemuan yang saya amati, saya ikuti dilakukan oleh Menpora dengan stakeholder bola, dengan voter. Ada di Palembang, ada di Jakarta, ada di Bali, terakhir juga dengan para mantan pemain sepak bola. Jadi pencitraannya lumayan kuat lah. Zainuddin Amali ini untuk persaingan merebut satu posisi di Waketum. Dan kemudian untuk di Exco juga kan ada, bahkan ini Exco kan banyak. Banyak, ada 53, tapi kan nanti yang terpilih 12. Karena overall memilih 15 Exco kan. 1 ketum, 2 Waketum, 12 Exco anggota. Iya, lalu kemudian dari 12 anggota ini kemudian nanti kan akan membawa sepak bola Indonesia ke era baru begitu ya untuk 4 tahun ke depan. Apabila memang tidak terjadi lagi turbulensi. Lalu harapan besar seorang Bung Toel terhadap KLB yang akan berlangsung besok? Ya tentu voter memilih pemimpin yang terbaik lah. Memilih pemimpin yang terbaik untuk periode 2023 sampai 2007 dan dalam periode yang sangat singkat 4 tahun itu tentu harus ada prioritas. Menurut saya adalah pemimpin yang prioritas membereskan organisasinya dulu, karena begitu organisasi beres, maka saya pikir tahapan berikutnya kompetisi, tim nasional itu akan ngikut itu sebagai sebuah produk yang bisa dibereskan gitu loh. Iya, dan adanya pengerucutan nama di 2 calon ketua umum, apakah ada hal yang harus kita waspadai untuk KLB besok? Saya pikir ini akan menjadi kontestasi yang menarik, yang ketat antara 2 kandidat ini. Tapi seperti dalam sepak bola, kalau saya boleh mengibaratkan ini pertandingan sepak bola, ada tim favorit, ada underdog. Jadi kalau lihat katakanlah dalam kacamata publik, dalam kacamata media maupun sosial media, favoritnya itu ada di Erick Thohir. Tetapi Lanyala juga underdog gitu loh. Nah inilah yang menariknya kontestasi sepak bola sedemikian menyedot perhatian publik. Dan besoklah ditentukan siapa pemenangnya gitu loh. Dengan masing-masing kelebihannya.
Ya, dan kita harapkan siapapun yang terpilih nanti akan bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya begitu ya, Ya, Bung Tommy. dengan kabinetnya lah. Kalau kabinet itu maksud saya adalah dengan Gerbong keseluruhan anggota exco-nya gerbongnya. Iya, baik. Bung Tommy Welly, terima kasih Anda Ya. sudah bersedia memberikan opini Anda di program Indonesia Bicara untuk KLB PSSI yang akan berlangsung esok hari. Tentunya pemirsa ini menjadi atensi kita semua dan juga kita doakan agar semua bisa berjalan dengan lancar. Siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum PSSI nantinya kita doakan semoga bisa menyelesaikan satu periode menjabat sebagai pengurus PSSI. Dan ini menjadi akhir perbincangan kita di program Indonesia Bicara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lorenzo Mukuan dan juga Bung Tommy Welly pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.